dimohon duduk kembali. Kami hormati anggota DPR MPR RI Bapak Haji Rahmat Hidayat SH sekaligus Ketua DPD PD Perjuangan Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Profesor Gatot Dwi Hendro Wibowo sebagai narasumber 4 pilar kebangsaan MPR ini. Yang saya hormati tim sosialisasi 4 pilar MPR RI yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati peserta sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Bapak, Ibu, Saudara pengurus DPD PD Perjuangan Nusa Tenggara Barat, pengurus dan kader DPC PD Perjuangan se-Pulau Lombok, fraksi yang hadir pada hari ini. Marilah kita tidak hentinya mengucapkan syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diselenggarakan di kantor DPD PD Perjuangan Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara sekalian, 4 pilar itu penting, ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Saiful itu memang itu adanya. Ya, kalau saya nyampaikan, saya sering menyampaikan kan, tapi dengan cara betul ini saya sampaikan kepada saudara-saudara. Maka saya hadirkan di tengah-tengah kita ini yang memang ahlinya, Profesor Gatot ini, untuk menyampaikan itu. Saya mohon dengan hormat kepada beliau. Setiap 4 pilar yang disampaikan di Nusa Tenggara Barat, beliau ikut saya supaya lebih mantap. Pak Gatot, harapan saya masyarakat ini jadi nanti dari kader-kader ini, para calon anggota DPR ini bisa berperan ke masyarakat konstituennya, ya, yang memilih. Ini loh Pancasila, ini loh NKRI, ya, ini Bhinneka Tunggal Ika. Selain menjadi suara harus ditata masyarakat itu biar ngerti, biar paham, ya. Tapi yang paling penting diamalkan semua itu, ya. Tidak sekedar diucapkan, diamalkan. Karena ini makanya dijadikan Pancasila itu falsafah negara itu, dasar negara itu. Tidak ada orang yang Pancasila di dunia ini kecuali Indonesia. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup kita berbangsa dan bernegara. Di situ kita bisa saling berkenalan, di situ kita bisa saling asik sesuai dengan sila-sila yang ada. 4 pilar. Ada hubungan yang tidak terpisahkan Bapak Ibu sekalian antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kita akan tidak secara spesifik saya akan bicarakan khusus satu persatu, tetapi dalam satu rangkaian karena ini sebenarnya 4 harus satu tapi 4. Jadi fondasinya itu sebenarnya 4 tapi menjadi satu kekuatan, yaitu kekuatan pokok guru bangsa ini. Jadi kalau kedudukannya, kalau Pancasila itu nilai, ya bukan nilai, Pancasila itu adalah nilai. Kemudian di dalam setelah Pancasila itu ada yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu aturan main untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu dirumuskan di situ. Pancasila pun kalau mau dicari dasar hukumnya itu ada di pasal ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alineanya ke-4. Itu kalau mau dicari dasar hukumnya.
Padahal sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa menjadi kekuatan normatif tanpa Pancasila. Jadi Pancasila itu posisinya sebagai norma dasar. Nah, sehingga itulah yang memberikan spirit kepada semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila ini adalah ideologi bangsa. Nah, seringkali kita ini berbicara konteks ideologi ya. Kemudian Pancasila juga sebagai alat pemersatu. Satu-satunya ideologi yang dihasilkan dari kesepakatan oleh bangsa. Saya tidak menemukan ideologi yang sama dengan Pancasila karena Marxisme dibuat oleh Karl Marx, Engels, Maoisme dibuat oleh Mao Zedong, semua Leninisme dan segala macam tidak. Hanya Pancasila satu-satunya ideologi yang dihasilkan dari rapat, dari musyawarah, dari perdebatan yang kemudian tentu saja saya juga sampaikan harus kita catat dalam sejarah bangsa bahwa Soekarno menjadi tokoh utama yang mengambil sari yang menyerap dari sari pikiran dan budaya yang berkembang rakyat Indonesia untuk kemudian diusulkan menjadi Pancasila. Kita harus ingat bahwa Soekarno adalah orang pertama dan utama yang mengusulkan itu. Posisi anggota BPUPKI yang lain adalah mendebat usulan itu kemudian menerimanya. Tentu saja perdebatan sebelumnya sampai Supomo dan segala macamnya. Berdasarkan premis itu, saya orang yang berpendapat bahwa Pancasila memang tidak boleh indoktrinasi. Dia harus diperdebatkan karena dia adalah satu-satunya ideologi yang lahirnya adalah perdebatan. Maka perdebatan, diskusi harus terus terjadi tentang Pancasila. Persoalannya sekarang adalah adanya satu tafsir di Indonesia ini yang lain seolah-olah tidak punya lagi ruang di Indonesia ini. Tadi teman saya sudah mengatakan bahwa ada tafsir Islam, padahal kita adalah negara. Nah, persoalan kemudian adalah sebetulnya Tuhan yang mau dipresentasikan oleh Pancasila kita ini seperti apa? Karena menurut Islam, menurut Hindu, menurut Buddha, menurut Kristen itu beda-beda. Mungkin dalam tanda petik sebutan saja, tetapi pemahaman kita yang bisa jadi menjangkau itu banget. Kader PDI Perjuangan paham dan ideologinya sebagai bintang penuntun kita di dalam berpolitik. Itu pertama. Yang kedua, Pak Profesor, sesungguhnya doktrinasi itu dibutuhkan. Setelah reformasi, kita kecolongan. Pancasila dalam rumusan awal itu, BPUPKI itu hanya sebagai dasar negara. Karena Bung Karno menyampaikan di sidang BPUPKI, mengusulkan apa dasar negara yang disampaikan. Apa dasar negara? Sehingga seluruhnya dari peraturan itu justru tidak mengusulkan apa dasar negara Indonesia. Kemudian di dalam perkembangannya Pancasila itu kemudian menjadi ideologi, menjadi pandangan hidup, ya, menjadi bintang penuntun, menjadi sumber dari segala